Nama saya. Berarti ada nama, ada saya. Sayanya siapa? Ketika ngomong ada namaku, betul? Berarti ada nama, ada ku. Mobil, ku. Event ini tangan, ku. Jantung, ku. Mata, ku. Berarti ada si ku-nya nggak semua? Ada. Terus ku-nya siapa? Nah, setidaknya kita mulai ngerti dulu, oh kalau itu nama, ini adalah nama yang dilekatkan kepada aku. Berarti nama aku bukan? Bukan. Namaku. Paham ya sampai sini ya? Jadi sekarang saya tanya, kalau orang lain ngejelekin nama ini, aku jelek nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang ngejelekin nama kita, santai aja yang dijelekin namanya, aku sih enggak. Aman. Nah, tadi Bapak bilang bahwa tentang mahasab apa. Once ngerti ini, udah nggak akan ribut aja udah. Kalau jiwanya off, mati nggak? Ini jasad. Ini jiwa, ini ruh. Gini, ini jiwa. Jiwa dicabut, mati nggak dia? Nggak tidur, karena daya hidupnya masih ada. Nanti balik lagi. Tapi softwarenya lagi off. Berarti yang akan dinilai perbuatan baik buruk ada di mana? Di sini. Karena orang tidur, nggak bisa ngajar, nggak bisa maling. Berbuat baik nggak bisa, berbuat jahat nggak bisa. Makanya tidur posisi netral. Maka dalam konteks Ramadan, orang yang tidur, pahala. Menidurkan jiwa artinya apa? Tidak membuat diri kita sesuai dengan ego. Diterimanya mentah-mentah. Tidur gitu. Sip ya? Begitu balik lagi, bangun pagi. Makanya ini disebut mati mini. Makanya begitu bangun, ya Allah terima kasih engkau bangkitkan aku dari mati. Doanya gitu nggak? Iya, karena tadi mati. Ini quote and quote. Nah, begitu pencabut nyawanya ini, dua-duanya diambil. Sah gitu. Ini balik ke tanah kusir. Nah, ini berdua nanti akan carries on. Melakukan perjalanan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu dan Bapak di suasana yang saling kangen-kangenan ini gitu ya. Jadi 2004 berarti ya, 2004 haji terus reuni, dan alhamdulillah Pak siang hari ini kita bisa diskusi lebih ke kita dialog aja sih sebetulnya, kita belajar bareng, dan yang paling penting harapannya dari diskusi-diskusi santai ini ada sesuatu yang bisa menjadi hal yang kita bisa kunyah untuk kontemplasi sih, itu yang paling penting gitu. Oke, nah mungkin karena topik besarnya mungkin kita akan bicara tentang karena alumni haji gitu ya, nanti apapun kesana kesini saya rasa kita akan diskusi sesuai dengan kebutuhan lah gitu ya intinya. Tapi yang ingin saya garis bawahi dulu sih sebetulnya Ibu dan Bapak, poin pentingnya kira-kira ada dua hal dulu yang konteksnya begini intinya nih. Kita bagi dua dulu gitu. Soalnya tadi ada pertanyaan yang menarik. Oke. Kan kalau kita bahas dari basic dulu ya, tadi bagus banget sih pertanyaan awalnya dalam konteks yang namanya apa sih wilayah ritual, apa sih wilayah spiritual gitu. Gitu kan, dari dua ini aja dulu. Karena kalau kita nggak bisa bedain mana wilayah ritual dan mana wilayah spiritual, ritualnya dilakukan, tapi konteks value spiritualnya juga nggak berkembang gitu. Dan yang sering saya sampaikan Ibu Bapak, Indonesia itu negara yang sangat religius, tapi ternyata korupsinya tinggi gitu. Kan faktanya begitu ya. Indonesia ini negara yang sangat religius, tapi ya balik lagi banyak sekali yang fakta-fakta yang jadi paradoks gitu intinya. Artinya, kalau kita bicara dalam konteks ritual, itu kita bicara dalam konteks yang namanya kulit gitu. Kalau nanti masuk ke spiritual, itu kita bicara dalam konteks yang namanya isi. Nah, yang menarik adalah ketika kulitnya, ritualnya dilakukan ulang-ulang, tapi nanti kita akan ngerti bahwa justru primernya tuh ada di sini, primernya. Ini tuh sebetulnya adalah sesuatu yang secondary gitu. Cuman primer dan sekunder ini antara kulit dan isi kan nggak mungkin bisa kita lepasin. Ibu Bapak beli mangga, nggak mungkin Ibu Bapak cuman pengen beli kulitnya, betul nggak? Tapi kalau mau menikmati isinya, kulitnya harus dikupas dulu gitu. Nah, bahasa dalam konteks teologis Islam, kulit itu namanya syariat gitu kira-kira. Cara ngupasnya namanya di sini nanti tarekat gitu.
Hasil isinya namanya adalah hakikat, gitu kira-kira. Keseluruhan ini namanya jadi makrifat, gitu kira-kira. Jadi kalau kita bicara dalam konteks tiga-tiganya ini nggak bisa satu dilakukan yang lain nggak lengkap. Satu yang si primer nggak ada sekunernya nggak mungkin, karena tiga-tiganya ini jadi satu kesatuan seperti segitiga sama sisi gitu. Nah, mohon maaf dari apa yang saya riset hampir 14-15 tahun belakangan ini, 99% masyarakat kita dia sibuk di urusan di sini gitu, Bu, Pak. Dia sibuk di urusan ritual, sibuk di urusan syariat, tapi nggak nyebrang ke sini, yang akhirnya ininya jadi nggak lengkap begitu. Akhirnya kita tahu tahu bacaan, tahu hafal, tahu gerakan, tapi nggak tahu ini buat apa gitu. Ya nggak usah jauh-jauh lah, negara yang paling banyak sholatnya di Indonesia, tapi paling banyak gibahnya juga di sini gitu misalnya. Kan netizen paling tidak beradab se-Asia ada di Indonesia, kalau kita ngomongin research gitu. Nah, yang menarik adalah, berarti sisi syariat ini, konteks ini, tidak menembus kepada sisi yang namanya hakikat gitu. Makanya ini tuh pernah di demo dalam tanda petik waktu zaman R.A. Kartini gitu. Kartini tuh bilang, kenapa kita dikasih Quran tapi nggak pernah dikasih tahu isinya gitu. Akhirnya kita dibiasakan dengan membunyikan, menghatamkan, even nggak tahu isinya, akhirnya apa yang kita bunyi dan kita hatamkan tidak berubah menjadi perilaku gitu intinya. Esensinya ada di situ gitu. Makanya kalau ngomongin hatam, hafiz, tapi ya tidak berdampak kepada konteks yang namanya spiritualitas. Padahal kata kunci dari kehidupan, mau tidak mau, suka tidak suka, ujungnya apa sih? Akhlak di sini. Ujungnya tuh hanya perilaku sebetulnya. Kenapa? Karena perilaku inilah yang bisa membangun sebuah yang namanya kerjasama gitu. Karena hidup itu kata kuncinya adalah kerjasama gitu. Makanya kenapa kalau kita bicara dalam konteks spiritnya Nabi Muhammad itu spiritnya tauhid tuh, Pak. Tauhid itu dari kata ahad itu artinya menyatu. Jadi Nabi Muhammad itu spiritnya adalah persatuan sebetulnya. Mempersatukan gitu. Nah berarti kalau mau kita bersatu kita perlu punya skill kerjasama gitu. Berarti skill kerjasama ini tidak bisa mau tidak mau, perlu dibina, dibangun, dilatih. Dari mana? Tiga-tiganya jadi lengkap gitu intinya. Nah ini kalau di tesis tuh kira-kira prolog si landasan problemnya ada di sini dulu gitu. Makanya Indonesia negara orang Islamnya paling banyak tapi nggak masuk negara paling Islami top 10 gitu Bu, Pak. Indonesia religius tapi nggak masuk top 10 negara paling bahagia sedunia gitu. Itu menarik loh. Gitu ya, kita tuh di ranking 80 ngomongin happiness. Nomor 1 masalah Finland. Dan yang menarik Ibu Bapak ini untuk satu pengayaan gitu ya. Salah satu pertanyaan kepada negara-negara yang bahagia, salah satunya gini. Kalau handphone kamu ketinggalan di stasiun, kamu deg-degan nggak, tegang nggak? Di Finland jawabannya enggak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau ada handphone ketinggalan, society-nya tahu bahwa kalau bukan barangnya, nggak akan dia ambil gitu. Berarti kan dia menciptakan kecerdasan kolektif, betul nggak Bu, Pak? Sekarang saya tanya sama Ibu Bapak handphone ketinggalan di stasiun, deg-degan nggak? Benar, Pak. Kalau bapak-bapak ketinggalan di rumah paling panik pasti. Pinnya diganti, benar. Iya. Di rumah aja panik, nggak usah di stasiun, benar. Pasti balik lagi gitu. Iya. Nah di sini jangan-jangan begitu ngelihat handphone bukan punya dia, mindsetnya apa? Rezeki anak soleh, ambil aja gitu. main sikat gitu. Nah berarti kan konteks ini membentuk sebuah mentalitas kan? Oh bisa. Oke sip, aduh. Membentuk sebuah mentalitas gitu Ibu Bapak. Nah jadi kenapa saya pengen mengawali dulu dari sini? Kalau kita bicara konteks Islam secara holistik, Islam itu maaf nih ya, kita ngomongin Quran, itu ngomongin hukum itu cuma 10% Bu, Pak. Bahasa gampangnya. Tapi 90%-nya ngomonginnya urusan di sini gitu. Sebetulnya. Maka kalau kita ngelihat dari perjalanan Nabi Muhammad tuh kebalik perjalanannya. Dari sini
menciptakan ini gitu. Makanya kalau tadi nanya sholat, Nabi Muhammad gerakan sholat itu ada setelah Mi'raj, itu 40, 53, 13 tahun setelah beliau mendapatkan ini gitu. Berarti Nabi Muhammad bersyariat dengan landasan ma'rifatullah gitu. Nah, jangan-jangan kita bersyariat landasannya apa? Dogma, doktrin. Bukan pemahaman, bukan pengetahuan, karena kenapa? Mau tidak mau, suka tidak suka, apa yang nyampe ke kita, itu pasti warisan dari orang tua, warisan dari pendidikan dari sebelumnya gitu intinya. Makanya nggak heran, rajin sholat tapi overthinking gitu misalnya. Stres Pak. Teman saya tuh ada psikiater, yang pasiennya tuh banyak banget yang rajin sholat, rajin puasa, tapi datang ke psikiater karena kenapa? Dia tidak mendapatkan ketenangan jiwa gitu. Batinnya tuh nggak tenang. Stres, depresi, anxiety, macam-macam gitu intinya. Padahal kan kalau kita bicara dalam konteks yang namanya sholat, katakanlah, sholat itu kan justru obat di mana batin kita tuh sebetulnya rileks dan tenang gitu. Nah cuman karena dilakukannya tidak dalam bentuk yang namanya understanding, pengertian, dalam tanda petik kalau boleh saya shortcut adalah korban dari dogma dan doktrin, akhirnya taat, taklid, lebih dalam lagi tuh, taat tanpa sebuah pengetahuan. Akhirnya apa? Udah pokoknya, udah katanya. Yang sering saya kasih contoh, ibu bapak. Orang tua sekarang sama anak itu nanyanya gini, udah sholat atau belum? Pertanyaannya tuh udah sholat atau belum? Tapi dikit banget yang nanya gini, nah di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Nah di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti? Itu nggak peduli loh bu, Pak. Kenapa? Karena mindset sholatnya itu sudah dalam bentuk padatan wilayah. Di sini aja udah. Pokoknya kalau anak udah gini-gini, udah sholat gitu. Tapi nggak pernah dicek urusan sininya nih. Nggak pernah dicek urusan ininya juga gitu. Makanya kalau konteks ritualnya itu memang tiap hari rajin, tapi balik lagi, jangan-jangan si spiritualitas ini tidak dalam konteks yang namanya bertumbuh gitu intinya. Gitu. Nah jadi mungkin ini landasan topik ngobrol kita hari ini gitu. Nanti kita akan kaitkan ke haji lah, ke sholat, ke seterusnya. Tapi fundamental basic desainnya itu cuman ketika kita bersyariat tanpa memahami makrifat, ketika kita ini semuanya menjadi tidak satu kesatuan, berarti belum masuk kalau pakai bahasa Quran di Al-Baqarah 208, masuklah kamu ke dalam Islam yang kafah gitu. Keseluruhan. Bukan hanya urusan ini, tapi juga konteksnya adalah keseluruhan ini jadi satu kesatuan gitu. Nah cuman 99% memang sibuknya di sini gitu. Makanya kalau sibuknya di sini, yang diberantemin apa? Kunut, nggak kunut, berantem. Atahiyatnya gini, ribut. Iya, temennya di sebelah sama-sama ruku ngelihat langsung sekedar mengingatkan tadi rukunya kurang 2 derajat gitu misalnya. Jadi rese banget gitu. Akhirnya jadi quote and quote sibuk di urusan konteks yang bukan primary, tapi justru malah kebalik, yang sekunder di primary kan, yang primer di sekunderkan gitu. Malah nggak didalemin gitu. Ya let's say ini kita sebut fikih gitu misalnya. Fikih itu jadi primary banget gitu. Padahal kalau kita pinjam Imam Ghazali itu di wilayah fikih dia banyak pertanyaan loh. Ini dia pindah ke tengah, masuklah ke filsafat. Nggak puas di filsafat, pindah ke paling ujung, namanya tasawuf gitu kira-kira. Sehingga ya balik lagi kalau kita urusan, contoh ya ibu bapak, kalau urusan hukum sekali lagi, itu Quran itu cuma ngomongin less than 10%. Halal, haram, benar, salah, baik, buruk itu less than 10% gitu. Artinya apa? Hidup ini bukan urusan masalah hukum, baik, benar, buruk, salah aja gitu kira-kira. Justru the power of thinking dan the sense of spirituality yang ada di dalam filsafat dan di dalam tasawuf, ini yang akan menjadi konteks di mana kalau kita bicara dalam wilayah primary, inilah yang digambarkan Ghazali bahwa ayo dong shifting, di mana konteks fikih pindah ke filsafat, filsafat pindah ke tasawuf. Ini gambaran luasnya aja gitu. Nah berarti haji di wilayah ritual, haji di wilayah spiritual, dan haji di wilayah makrifat atau hakikat kan pasti beda. Betul nggak Bu Pak? Sholat di wilayah ini, di wilayah ini, di wilayah ini pasti beda juga gitu. Sehingga sekarang udah jadi padatan bahwa pokoknya sholat itu seperti itu. Iya nggak salah, tapi baru di wilayah sini. Kenapa contoh? Di wilayah syariat ada waktunya 5 kali. Tapi masuk wilayah hakikat, ini 24/7, 365 dong.
Kenapa? Karena sholat itu bukan urusan gerakan, tetapi terhubung kepada Allah, gitu kira-kira. Karena kalau kita terhubung sama Allah cuma 5 kali, 5 kali sholat, 1 kali sholat cuma 5 menit, masa cuma 25 menit terhubung sama Allah? Sisanya terhubung kemana? Gitu intinya. Kan itu poinnya. Makanya ketika kita dalam tanda petik, kenapa yang 5 kali ini perlu ada? Karena ini adalah mode dari latihan gitu. Kenapa perlu ada haji berangkat ke sana? Itu latihannya, bukan tujuannya. Jadi mau rajin sholat 5 waktu, udah berangkat ke sana haji, umrohnya rajin, dilakukan diulang-ulang, itu belum prestasi di hadapan Allah. Kenapa? Prestasinya setelah latihannya selesai, akhlaknya gimana gitu loh Bu, Pak. Kan poinnya di sini. Makanya ibu bapak pasti waktu haji ingat banget, pasti mutawifnya bilang bahwa mabrur itu terjadi setelah kita pulang ke tanah air. Betul nggak Bu, Pak? Iya, karena di sana itu latihannya gitu. Nah yang bahaya, latihannya rajin, tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Latihan mulu. Lagi diresapi ya banyak. Iya. Karena ibu bapak maaf ya, pada akhirnya kita mau ngomongin apapun, semua perjalanan itu bukan perjalanan kemana-mana kok. Tapi perjalanan itu selalu perjalanan kembali ke dalam gitu. Kenapa? Karena basic desainnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Semua berasal dari Allah dan akan kembali ke Allah. Di mana nanti kita ngerti bahwa jarak sama Allah kan nggak pernah jauh. Betul nggak Bu, Pak? Berarti Allah itu bukan urusan jarak, bukan urusan waktu, bukan urusan ruang. Berarti ada satu nih yang perlu kita ketahui. Kenapa kok konteks ini semua ada? Pada dasarnya adalah ilaihi rojiun tuh gimana sih gitu intinya. Makanya sebenarnya Nabi Muhammad aja selalu mengingatkan, ingatlah ya, awaludin ma'rifat loh. Kamu mau ibadah, kenal dulu sama siapa Tuhannya. Ini jangan-jangan Allahu Akbar, tapi Tuhan nyembah siapa nggak tahu gitu misalnya. Ya pun kalau dalam konteks yang namanya dogma doktrin dibutuhkan, iya. Anak-anak TK, SD, setengah SMP mau ke SMA, mungkin perlu dogma doktrin, iya. Tapi masa sih sampai S1, S2, S3, dogma doktrin terus gitu. Akhirnya dia tidak menemukan esensi yang perlu dalam konteks yang namanya di wilayah ini gitu. Oke Ibu Bapak, sip ya. Dah, nah sekarang ini wilayah luarnya dulu nih, wilayah basic knowledge-nya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan selalu nih konteksnya, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Di tradisi Islam ini sering banget kita dengar. Pertanyaan saya, berarti kan kalau kita mau ngomongin ilaihi rojiun, basic desain perjalanan kita itu kan cuma satu sebenarnya, mau pulang. Betul nggak Bu, Pak? Yes. Pertanyaan, kalau kita mau pulang, berarti ada part yang akan pulang, betul nggak? Ada bagiannya yang akan pulang nih. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, terus mau pulang ke Allah tuh gimana gitu? Apa pulang tuh gimana gitu? Satu. Yang kedua, at least saya kalau nggak dikasih alamat di sini saya nggak akan nyampe. Berarti kalau saya mau menuju sesuatu, kita mau menuju sesuatu, nggak mungkin kalau nggak tahu alamatnya. Berarti at least tahu alamat pulang di mana dan siapa atau apa yang mau pulangnya gitu. Sehingga kalau nanti kita ngerti dalam konteks mau pulang kemana dan siapa yang mau pulang dan alamatnya di mana dan seterusnya, oh kita akan getting clear bahwa semua syariat ini adalah jembatan dan latihan untuk aku mau pulang. Nah keluarlah, kalau saya pinjam dari Ibnu Arabi dibilang, man arafah nafsah, faqad arafah robah. Kalau kamu mengenal nafsmu, kamu akan tahu Robmu gitu. Kalau kamu kenal nafs itu artinya jiwa, maka kamu akan mengenal tuh Tuhan. Bahasa gampangnya, kalau kamu kenal dirimu, kamu akan kenal Tuhan gitu. Berarti kan ujung dari ini semua apa sih Bu, Pak? Mengenal diri. Dan PR besar dalam hidup yang pelajaran yang nggak pernah selesai adalah terus menerus mengenal dirinya. Karena hal yang paling susah dikenali adalah diri sendiri.
Kenapa? Gimana mau kenal diri orang yang diurusinnya orang lain mulu gitu misalnya. Gimana mau kenal diri sendiri orang yang kita sibuk adalah yang di luar terus gitu. Tetapi nanti kita punya paradoksikal bahwa sesuatu yang di luar sebetulnya jembatan kita untuk mengenal yang di dalam gitu. Gitu Bu, Pak. Nah jadi mungkin kita akan start dulu dari basic desain adalah siapa sih aku gitu. Terus kita tuh mau kemana gitu. Yang sekarang tuh gini Bu, Pak. Tiba-tiba dikasih alat, tiba-tiba dikasih teknologi, tapi nggak tahu mau diapain gitu. Kebayang nggak Bu, Pak? Anak kecil nggak tahu iPad, tiba-tiba dikasih iPad karena saking nggak taunya datang ke dapur dipakai ngiris timun gitu. Kan over gitu. Ngiris timun mah pakai talenan aja gitu. Nah, sama Bu, Pak. Kita tuh dikasih teknologi canggih ini, tapi nggak tahu cara makainya gitu. Nah, jangan-jangan ya kita cuma melakukan hal-hal yang basic, tapi kita nggak ngerti cara bagaimana menggunakan tubuh, bagaimana menggunakan diri gitu intinya. Nah, kalau gitu kita boleh nggak start dari who am I dulu, Bu, Pak? Ya, Kita nurut aja. Iya, karena betul Pak. Karena maaf loh, sholat itu nomor 2 loh Bu, Pak, mau nggak mau. Betul nggak? Tetap nomor 1-nya syahadat. Haji itu nomor 5 gitu. Jadi kalau kita mau bicara nomor 1-nya apa? Syahadat. Bersaksi. Kalau udah bersaksi, at least level UMI-nya checklist aja. Cuman kadang-kadang kalau anak yang lahir dari tradisi atau dari keluarga Islam, nomor 1-nya udah lewat Bu, Pak. Dia nggak begitu brojol, udah syahadat lewat langsung aja ke sholat gitu. Padahal jangan-jangan emak bapaknya juga belum syahadat gitu. Betul nggak? Karena bersyahadat dan membacakan syahadat itu 2 hal yang berbeda. Google Mapsnya nggak tujuan. Nggak menuju ke tujuan. Ya tapi kan nggak apa-apa juga ya. Karena semua hidup ini adalah pasti perjalanan menuju ke sini. Belajar. Makanya saya punya satu prinsip Ibu Bapak, hidup itu sekolah. Jadi ini kita lagi menjalani yang namanya the school of life. Setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita, itu pasti tukang posnya Allah yang lagi mau ngasih pesan ke kita gitu. Nah itu aja. Cuman kadang-kadang kita ngelihat siapa yang ngasihnya, bukan isinya. Jadi konflik. Ya Ibu Bapak kalau pesan Gojek kan nggak ditanya, kayaknya si abangnya kurang ganteng. Enggak ya. Yang penting message-nya apa? Nah, itulah kenapa Imam Ali selalu bilang, undur makola wala tandur makola, kata Imam Ali. Apa? Kamu jangan ngelihat siapanya, tapi ngelihat apanya. So, problem adalah bukan siapa yang salah, tapi apa yang salah. Karena masalah kita, problem kita, musuh kita, bukan siapanya, tapi masalahnya gitu. Nah, sekarang jadi subjektivitas tuh, bukan objektif. Gitu. Makanya kalau kita belajar mengobjektif, kalau dalam keilmuan itu namanya ontologis, seapa adanya, kita akan bisa mendapatkan pesan juga seapa adanya gitu. Oke Ibu Bapak? Sip ya? Oke. Ini tapi agak diam-diam gini, oke ya Ibu Bapak ya? Tadi yang pertama, yang Ustaz mau kumpulkan, apapun modelnya, apapun keyakinan, spiritualitasnya bagaimanapun, bagaimanapun soal ritualnya, akan tergambar akhlaknya gitu. Betul Pak. Akan tergambar di akhlak. Tergambar di akhlak, betul. Ya, kan? Betul. Karena sebenarnya ajaran Nabi itu memperbaiki akhlak. Kan gitu. Betul. Nah, itu Kesimpulan itu. Ya, nilai buat Sip. Aman ya Pak ya? Sip. Benar banget. Luar biasa. Karena udah disimpulkan kita cukup ya Pak. Kan udah kesimpulan. Oh part 1. Saya tadi Ustaz nulis akhlaknya kecil. Oh iya. Mau gede Harus gede gitu ya. Saya pengen penegasan aja. Gitu. Betul Pak, betul. Semua itu tadi yang kita mau capai dalam ritualitas dan spiritualitas itu ujungnya ke sini. Ujungnya masih akhlak. Betul. Yang soalnya apa di spiritualnya Pak gitu itu tetap korupsi ya kan? Betul. Kan gitu. Betul. Ini kalau terlalu gede nanti disangka BUMN, Pak. Jadi kalau orang yang buat spiritualitas dan ritualitasnya belum balance. Itu masuk Ustaz. Sip, mantap. Oke ya, Ibu Bapak ya. Karena gini, kenapa saya petain dulu gini? Maaf ya, maaf banget nih. Ini berdasarkan apa yang udah saya riset 14 tahun.
Ada tipikal orang yang emang senang bahas di sini aja gitu, Bu, Pak. Dia nggak mau ke tengah. Kenapa? Karena memang nggak punya skill untuk membuka paradigma baru gitu. Karena ada tipikal orang-orang udah gini aja. Cukup. Surga gitu ya. Udah pokoknya di sini surga aja. Gitu. Habis gitu mikirnya surganya juga tempat nanti misalnya. Nah, tipikal di sini. Jadi kalau mau pakai gambarannya Ibu Bapak, level di sebelah kiri ini levelnya 2+2 namanya. 2+2 itu kan 4 ya. Tapi jangan lupa, akar 16 juga 4. Tapi jangan lupa, log 10.000 juga 4. Yang bahaya, dia cuma tahu kalau 4 itu 2+2, dia akan nyalahin semuanya. Misalnya saya cuma tahu 4 2+2 nih, ada orang ngomong, Mas, log 10.000 4. Salah. 4 adalah 2+2. Gitu. Makanya banyak yang tidak terbuka pola berpikirnya dan dia lupa bahwa kita semua punya limitasi gitu. Kalau kita sadar limitasi, bukan ngejudge, tapi justru pengen belajar. Ngelihat beda, mindsetnya beda. Bukan nyalahin, tapi kenapa beda ya? Ada apa nih? Jadi curiosity-nya muncul gitu. Nah Ibu Bapak, sorry itu saya pendidikan di Indonesia tidak menimbulkan curiosity masalahnya. Nggak ngajak mikir, tapi ngajak hafal masalahnya. Akhirnya kita terdidik untuk menghafal, tapi tidak berpikir. Ngajarin matematik, tapi tidak mengajarkan cara berpikir gitu. Hafalan bagus, tetapi kontekstual dalam wilayah di mana dia memainkan pola berpikirnya, itu jadi problem. Makanya orang yang jarang mikir, pasti menilai. Judge aja. Pasti apa, Pak? Menilai. Menilai. Judgment. Orang yang sering judgment, itu pasti pikirannya pendek. Lihat dikit, oh salah nih. Nah kalau orang yang mau mikir, lihat dikit, bentar. Nggak ngejudge dulu, kenapa ya? Ada apa ya? Dan menyadari bahwa jangan-jangan saya terlimitasi, saya nggak tahu, belum tahu kenapa dia berbeda gitu. Ya, sorry itu kita tahu bahwa ya kalau kita ngomongin IQ aja kan rata-ratanya cuma 78 di kita gitu. Artinya apa? Kontekstual untuk mengabstraksi sesuatu, meluaskan sesuatu itu sempit. Ibu Bapak tahu ya IQ rata-rata orang Indonesia 78,4? IQ gorila 70 tahu ya Ibu Bapak ya? Kita cuma beda 8. Berapa lo kan? Bisa. Ya. Bisa. Ya. Karena bilang apa tadi framework pemikiran kita terkotak-kotak karena gini. Ini pandangan saya. Iya ya. Sekarang kita terkotak dalam mazhab. Ya. Iya kan? Betul. Indonesia Syafi'i. Ya. Tapi ada penceramah bilang kemarin waktu bulan puasa. Kalau kita benar-benar mazhab Syafi'i, mestinya perempuan semua bercadar. Iya, mestinya. Betul. Kan? Betul. Bercadar. Betul. Dan kita harus kapal benar kalau Betul. gitu kan. Betul. Nah, kemudian kalau kan dikit Hambali lah ya. Iya. Hambali. Indonesia kita Syafi'i harus dikurang Syafi'i. Tapi kata Ustadz yang lokal Syafi'i itu ibu-ibu seluruhnya cadar. Betul. Tidak ada terbuka aurat. Betul. Kalau Indonesia benar-benar mengatakan Syafi'i banget. karena kita di frame di situ kan. Betul. Ada lagi ya agak longgar-longgar Hambali dengan Hanafi. ya agak-agak longgar gitu. Dan penting ambil saja. Nah mungkin itu masalahnya Ustaz. Nah sekarang saya mau tanya. Iya. Saya sholat, ya kan habis sholat sentuh istri saya. Iya. Hanafi Syafi'i batal. Iya. Ya kan? Iya. Saya nggak mau ngambil mazhab Hanafi. Syafi'i. Karena ada 4 mazhab yakin di Islam. Iya. Saya longgarkan, saya lari ke Hambali. Iya. Apa kamu sentuhan? Iya. Selagi tidak Ada langsung. betul. Ya kan? Betul. Boleh nggak kita kayak gitu? Nah. Karena ya tadi yang saya bilang tadi Iya. kita terkotak nih. Betul, betul. Mazhab-mazhab. Apakah saya boleh? Saya kan kalau nanti bilang Hambali ada satu imam yang bilang ini nggak apa-apa. Iya. Saya yakin sama dia nggak apa-apa kan? Ya, Betul. walaupun di Indonesia pakai Syafi'i. Betul. Betul. Nah itu gimana pemikiran saya kan? Nah. Karena bisa udah mulai gini kita masuk sana. Betul. Betul. Kotak-kotak gitu. Betul. Pikirannya. Nah, ketika nanti udah di wilayah di sini dan di sini, Pak, Ya. pertanyaan itu akan hilang sih sebenarnya. Karena sentuhan itu bukan masalah ini nanti gitu, kita akan ngerti gitu. Misalkan gitu. Sehingga si fikih atau si syariat kan adanya di sini nih. Perbedaan kan intinya. Tapi kalau kita udah ngerti hakikatnya, kita akan ngerti bahwa esensinya bukan masalah sentuhan ini gitu misalnya. Nah, nanti kita akan ngerti ke situ. Makanya boleh atau tidak itu kondisional. Nanti kita akan lihat masalah itu gitu. Sehingga Pertanyaan tadi, ah kita boleh nggak lintas?
saya meyakini Ah, dalam satu saya beribadah saya, Iya. saya pakai aja bapak mazhabnya. iya. Apakah salah? Ya, itu tadi benar atau salah kembali kepada belief, tapi outputnya kalau udah ngerti di hakikat, Pak, benar atau salah itu nanti runtuh gitu. Gitu. Nanti kita ngerti ke situ. Kita membahasnya secara universal aja ya. Universal. Gitu. Betul. Supaya antara syariat, tarikat, makrifat itu kita sebagai seorang manusia. Betul. Tadi sehingga kita coba eliminir dulu nih Betul. masalah ini. Iya. Supaya tujuan kita sebagai seorang makhluk ini, Betul. apa yang harus kita lakukan, dan yang paling penting kan tadi dapat Google Map-nya itu. Betul. Bisa Betul. diarahkan gitu. Betul. Karena gini, Pak, at some point, maaf ya, kalau kita ngomongin yang namanya fikih, itu juga kental sekali dengan budaya Arab, by the way, Pak. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Di mana akulturasi dengan budaya, itu pasti terjadi bentrokan, dan ini semua konteksnya adalah modifikasi mengikuti perkembangan gitu intinya. Itu sih sebetulnya. Makanya kalau kita, ya kasaran kata gitu ya, let's say kalau kita ngomongin hukum, itu cuma 1% lah. Gitu. Masuk ke tengah-tengah pola berpikir 9%, berarti udah 10%, 90%-nya di situ. Nah, yang menarik, yang diributin 1% kuenya dibagi-bagi ribet banget gitu loh, Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita punya kebijaksanaan, level kebijaksanaan itu kan ada di tengah atau di sebelah kanan gitu kira-kira. Kalau udah masuk ke level kebijaksanaan, kita akan flowing gitu. Nanti kita akan ngerti gitu, bahwa konteksnya ternyata semua jalan apapun mahzab, semua jalan apapun jalan, itu menuju ke titik yang sama gitu intinya. Itu sih point of view-nya. Nanti kita ngerti ke situ, Pak. Sip ya? Oke. Seru nih. Pertanyaannya. Pak, tadi ada mahzab 1 papan tulis, ini mahzab 2 lebih enak yang mana nih? Nah, gitu-gitu kira-kira. Nah, gitu benar. Ya, dapat ya. Yang penting nyampe. Oke, nah sekarang mau nggak mau, untuk masuk ke wilayah ini, kita penting dulu untuk mengenal mekanisme diri sih sebenarnya. Karena kalau kita tidak mengerti mekanisme diri, itu tadi, kita sibuk di wilayah kulit, tapi nggak bisa masuk ke isi gitu intinya. Satu aja. Sekarang gini Bu, Pak. Simpel ya. Kalau kita bicara tentang konteks innalillahi wa inna ilaihi roji'un, berarti semua datang dari Allah dan akan kembali ke Allah. Berarti sumbernya Allah nggak kira-kira? Sip, kita sebut Allah itu sebagai sang sumber. Berarti satu semesta raya ini sumbernya di titik yang sama, dalam tradisi Islam disebut Allah gitu kira-kira. Sip ya? Berarti semuanya datang dari satu sumber. Cuman nanti penamaan sumbernya aja yang beda-beda dalam setiap tradisi misalnya. Nah, ketika tidak memiliki pengetahuan yang mendalam, orang cuma main di 2+2 sama dengan 4. Maaf nih ya. Dia bisa mengkafirkan log 10.000 sama dengan 4. Salah, kafir. Kafir itu tertutup loh ya artinya. Tertutup dari knowledge itu kafir. Tertutup dari kebenaran itu. Jadi kafir itu nothing to do sama religion tuh nggak ada urusan sih sebenarnya. Nah, jadi saya selalu jokesnya gini ibu bapak. Kalau orang cuma tahu 2+2 sama dengan 4, dia nggak tahu lagi rumusan-rumusan lain sama dengan 4, intinya orang yang menyalahkan pasti mainnya kurang jauh aja. Iya. Kopinya kurang kental. Iya, dia cuma taunya segini nih. Gitu intinya. Berarti nanti masuk kepada kondisional. Contoh, satu imam diemnya di gurun pasir, satu imam diemnya di pinggir pantai. Ini metodologi air wudhunya beda loh. Yang satu wudhu harus diirit-irit karena waktu itu nggak ada air. Yang satu air banyak, makanya boleh banget gitu loh kira-kira. Nah berarti kan kondisional ini nggak bisa lepas dari konteks di mana keberadaan kenyataan realitas gitu. Makanya di surat 20 ayat 2, ma'angzalna alaikal qur'ana litasko, aku membuat ini bukan kamu jadi ribet gitu kira-kira. Bukan untuk jadi susah gitu. Sehingga nanti kita ngerti bahwa yang akan jadi berantem tuh sebetulnya adalah, maaf ya ibu bapak ya, kebanyakan orang itu tidak memeluk Islam sih sebenarnya. Tapi dia memeluk tafsir Islam gitu. Islam yang sudah ditafsirkan, dipegang sama dia. Ada tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini gitu. Tergantung aliran, tergantung kiainya, tergantung sudut pandangnya gitu.
Sehingga kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terus yang benar yang mana? Kan itu poinnya. Betul nggak Bu, Pak? Sehingga dalam perspektif nanti umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Pernah dengar kita? Yang benar adalah golonganku, betul? Semua golongan ngomong golongannya Nabi Muhammad gitu. Jadi pertanyaan saya Ibu Bapak, golongan yang benar yang mana? Satu, yang tidak bergolongan. Kenapa? Karena ketika dia tidak bergolongan, dia tidak fanatik kepada satu golongan. Kenapa? Karena sesuatu hal fanatisme, nanti kita ngerti di surat 30 ayat 31-32, ketika dia bergolongan dan merasa bangga dengan golongan dan merendahkan golongan yang lain, musyrik udah gitu. Akhirnya dia ngerasa lebih baik gitu intinya. Karena dia mempersekutukan Allah, mementingkan golongannya gitu. Yang lainnya salah. Iya, gini. Musyrik itu dalam tanda petik mempersekutukan Allah gitu kira-kira. Mempersekutukan Allah itu berarti tidak menampilkan Allah di dalam dirinya, salah satunya. Jadi Ibu Bapak kalau mau jadi orang musyrik nggak usah ke gunung, nggak usah ke dukun. Jadi orang pelit itu udah musyrik gitu. Iya. Kenapa? Karena merasa bahwa ini milik aku. Aku mempertuhankan ini yang aku merasa aku miliki gitu kira-kira. Makanya salah satu musyrik 24 karat itu bergolongan. Kenapa? Karena ngerasa golonganku lebih baik dari orang lain. Berarti merendahkan. Makanya konteksnya ketika nanti kita ngerti bahwa semua apa yang nyampe ke kita itu dalam wilayah yang namanya tafsir. Nah, sekarang kalau kita ngerti mekanisme diri kita akan ngerti bahwa oh, ternyata wilayah ini nanti ada part by partnya dalam wilayah si penjabaran diri gitu. Nah, contoh. Ulang dulu ya Ibu Bapak ya. Pelan-pelan ya Bu, Pak. Pelan-pelan. Belum ngerti, Pak. Ya. Pokoknya ya, kita santai aja ya pokoknya. Ini kita mikir sama diri kita Betul kita nih. Ngerti ya? Kita di sini doang misalnya di sini doang. Iya. Makanya Ibu Bapak kenapa kita disuruh haji coba? Supaya ngelihat bahwa gerakan sholat itu beda-beda loh. Supaya jalan-jalan jauh, lihat ini beda-beda gitu loh. Berarti kita disuruh, kan kalau di Quran adakanlah perjalanan di muka bumi. Betul nggak? Supaya ngerti bahwa ternyata kebenaran itu bukan hanya yang aku tahu sekotak itu gitu. Akhirnya kita menjadi rahmatan lil alamin. Kita akan melihat bahwa, ya balik lagi ya, sudut pandang limitasi kalau semakin luas, kita akan semakin holistik gitu. Jadi makin jauh mainnya, makin kental kopinya, makin mantap gitu. Nah, orang yang nggak mau jauh mainnya, mindsetnya pasti tertutup, pasti fanatisme dan ego bermain di situ gitu. Ego bermain di situ pasti gitu. Nah, sebagai contoh nih, sekarang pertanyaannya gini Bu, Pak. Kalau semua sumbernya datangnya dari Allah dan nama sumber ini cuma berbeda dalam wilayah konteksnya peradaban, tradisi. Orang Sunda sama orang Inggris bisa berantem, yang satu ngomong cai, yang satu ngomong water, Pak. Padahal cai dan water zat yang sama. Tapi karena dia tahu pokoknya yang gini tuh water, no. Yang gini tuh cai, enggak gitu misalnya. Nah, ketika dia nggak ngerti dalam konteks zatnya, dia akan sibuk dalam wilayah nama gitu. Makanya jangan-jangan sekarang orang cuma tahu nama Allah tapi nggak tahu esensi Allah gitu. Menyebutkan nama Allah belum tentu dia ngerti Allah itu apa, quote and quote, siapa, quote and quote, zatnya seperti apa gitu misalnya. Ya, contoh nih sederhana. Kalau semua sumbernya datangnya dari Allah, berarti sumbernya sama nggak? Kenapa pada berantem? Betul nggak? Setiap ombak datang dari lautan yang sama. Tapi ketika ombak itu datang dari lautan yang sama, bahwa partikular ombak adalah datang dari lautan yang sama, berarti sumbernya itu-itu juga. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah gini. Ibu Bapak kalau ditanya ketemu teman baru, ditanya, Bapak siapa? Bakal jawab apa? Saya Ferry. Ferry. Betul ya? Sekarang saya tanya, Ferry itu diri kita bukan? Iyalah. Iya. Hah? Nama saya. Nama saya. Berarti ada nama, ada saya. Sayanya siapa? Kan tadi nama. Oh. Sayanya ya tubuhnya. Tubuh.
Iya. Contoh apa? Tangan. Daging ini ya. Kalau ini ngomong tangan. Iya, tangan. Tangan siapa? Tangan Ferry. tubuh. Ya, nah, jadi maksud saya daripada mengkafir-kafirkan, mending mikir ini dulu gitu, kira-kira ya, dalam tanda petik. Karena sebelum gitu, jangan-jangan nggak. Ini kan hal-hal simpel sebenarnya. Ketika ngomong ada namaku, betul? Berarti ada nama, ada ku. Mobil, ku. Even ini tangan, ku. Jantung, ku. Mata, ku. Berarti ada si ku-nya nggak semua? Ada. Terus ku-nya siapa? Betul nggak? Ya. Nah, setidaknya kita mulai ngerti dulu. Oh, kalau itu nama, ini adalah nama yang dilekatkan kepada aku. Betul nggak, Bapak? Berarti nama aku bukan? Bukan, namaku. Paham ya sampai sini ya? Jadi sekarang saya tanya, kalau orang lain ngejelekin nama ini, aku jelek nggak? Enggak. Jadi kalau ada orang ngejelekin nama kita, santai aja yang dijelekin namanya, aku sih enggak. Oh, aman dong kita. Aman. Oh, lawyer nggak perlu ya. Sering dijelekin orang. Oh iya, Pak. Oke. Kalau orang ngejelekin kita, yang ngejelekin apa namanya kan? Aku nggak jelek. Nah, cuman karena aku melekat kepada nama, aku menganggap nama itu adalah aku. Jadi yang bermasalah namanya atau kemelekatan terhadap nama? That's it. Bisa, kita pisahin nih jadi. Nah, sip. Saya pinjam dulu, Fer. Nah, Saya namanya Ferry, pengacara. iya. Udah gitu, yang namanya diri sejati itu namanya fitrah. Contoh. Ya. Tadi pertanyaannya susah sih, jadi gini jawabannya. kan jawaban tergantung pertanyaan ya. Contoh, ibu bapak kalau kita Ramadan kembali kemana? Fitrah. Betul? Sekarang saya tanya, fitrah itu sesuatu yang kembali atau menuju? Kenapa kembali? Berarti kalau kita disuruh kembali ke fitrah, yang asalnya fitrah lagi tidak memfitrah, disuruh balik lagi ke original, betul nggak? Sip. Berarti kalau kita disuruh kembali ke fitrah, fitrah itu artinya apa sih, Bu, Pak? Ya oke lah. Fitrah itu artinya origin. Origin. Tulen. Sumber apa ya? Awal. Sumber awal. Ya intinya adalah ini origin lah ya. Gimana tuh bahasa origin? Susah sih nggak? Asli lah boleh. Berarti kalau kita disuruh di Ramadan kan disuruh kembali ke asli nggak kira-kira? Iya. Sekarang saya tanya. Sebelum Ramadan juga. Gimana? Jadi sebelum Ramadan kita ngaco. Iya. Habis Ramadan juga ngaco sih. Oke. Berarti kalau yang namanya origin, kalau yang namanya asli, setidaknya kita ngerti bahwa pasti itu datang dari pusat. Oke? Kalau itu datang dari pusat, yang namanya fitrah, yang namanya asli, fitrah pasti nggak akan pernah berubah. Maka saya bagi dua dulu nih. Ada aku yang asli, ada aku yang palsu. Ada fitrah dan non-fitrah. Maka Ramadan adalah salah satu cara supaya dikucek, dibersihin kotoran-kotorannya supaya kamu balik lagi ke yang asli. Nah, iya. Ini bos. Sebelum Ramadan itu ada orang nggak yang tetap fitrah? Kan suruh kembali ke fitrah. Ya. Kan artinya kita tuh
ngawur lah nih sebelum Ramadan. Iya. Lalu belum ke fitrah gitu. Ada nggak orang sebelum Ramadan tuh tetap fitrah gitu? Ada nggak? Nggak ada sih Pak. Semua orang nggak ada yang fitrah 100%. Kan ongoing proses. Itu satu. Ya. Banyak ada yang sedikit gitu. Yang kedua, Ramadan itu bukan ngomongin bulan. Nanti kita ngerti ada bulan Ramadan, ada Ramadan. Kalau bulan Ramadan kalau bulan Ramadan 30 hari, tapi meramadankan diri seumur hidup. Ada bulan haji dan ada haji. Bulan haji di Zulhijjah, tapi berhaji tiap detik gitu loh Pak. Gitu. Ritual sholat 5 waktu, tapi sholat yang sejati setiap saat gitu. Nah makanya si upacara-upacara ritual ini diadakan untuk apa? Reminder gitu. Contoh-contoh. Ini kita ngomongin di sekolah aja. Di sekolah kan ada upacaranya Ibu Bapak? Sip. Yang membuat kita naik kelas itu rajin ikut upacara atau bisa ngerjain ujiannya? Dua-duanya sih, karena upacara ada penilaian. Kalau nggak upacaranya nggak ada, dikurangi nilainya gitu. Tetapi upacara ini bukan primer. Jadi ada orang nggak naik kelas, komplain sama gurunya, Pak, saya kan rajin upacara, kenapa saya naik kelas? Iya, kamu rajin upacara sih, tapi waktu ujian nggak datang gitu. Nggak fair gitu kira-kira. Sip ya? Berarti bulan Ramadan, bulan haji, semua deh, itu wilayah upacara nggak kira-kira? Upacara. Upacara itu ada waktu tertentu, tapi konteks perjalanannya anytime, any moment gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu? At least di tahapan ini kita ngerti dulu bahwa ada aku yang fitrah dan ada aku yang non fitrah, itu dulu. Karena maaf banget, once nggak ngerti ini, mau ngomongin di mana aja nggak nyambung aja udah. Nah, inilah kenapa Ibnu Arabi bilang kalau kamu mengenal dirimu pasti kamu kenal Tuhan gitu. Makanya diri kita ini mikroskop untuk ketemu Tuhan sebenarnya Bu Pak. Ini tuh alat yang dikasih sama Allah supaya kamu menelaah ini, supaya kamu kenal ini, kamu kalau kenal ini, kamu kenal sama aku, gitu kira-kira. Makanya Nabi Muhammad disuruh apa? Iqra. Iqra itu apa sih? Self-inquiry. Mengobservasi diri artinya. Nah, bacalah dalam situ tuh bukan bacalah isi, bukan. Bukan bacalah spiritual, bukan. Contoh-contoh. Kalau langit mendung, mau apa? Ada tulisan nggak? Sebentar lagi hujan. Nggak ada, tapi tahu kalau itu mendung, mau hujan. Itu namanya Iqra. To observe gitu. Nah, pusat Iqra terbaik yang diberikan oleh Allah, ini. Maka kalau ini jarang di Iqra, susah untuk kita masuk ke level-level yang lebih dalam gitu. Karena nanti kita ngerti gimana kita mau ilaihi roji'un dalam konteks ketika kita tidak mengenal kendaraannya gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Oke, sip. Sip ya? Mantap. Aduh, lemas-lemas gini. Aduh, tadi itu mau ngomongin santai ya. Udah. Tapi abis ini nggak akan bingung sih. Nggak akan bingung. Saya masih bingung. Iya. Mengenal diri itu maksudnya apa? Apa kita mengenal badan kita atau mengenal perilaku kita? Atau mengenal apa ya? Nah, 30 menit lagi Pak, tenang. Oh. Nah, itu ongoing ke situ. Ongoing. Tapi yang jelas Ibu Bapak, satu aja. Ada yang datang dari pusat, ada yang nggak datang dari pusat, gitu aja dulu. Apanya itu? Diri kita. Produknya. Ada yang datang dari pusat dan ada yang non pusat. Nah, contoh. Nah ya. Sampai sini dapat dulu analoginya ya. Oke. Intinya disuruh ke fitrah berarti disuruh menuju asli. Makanya Ramadan itu artinya dibakar. Supaya yang palsu-palsunya kebakar, tersisa cuma yang asli gitu kira-kira. Jadi nanti Ibu Bapak kita akan ngerti bahwa hidup kita sehari-hari banyak dengan diri-diri kita yang palsu. Nah, diri-diri kita yang palsu itulah yang ngebuat jadi kemerungsung, sedih, bete, marah, dan seterusnya gitu. Nah, saat kita tidak mengenali diri palsu kita nggak mungkin mengenali diri yang asli gitu. Ya, setidaknya dalam perspektif ini ada itu aja dulu. Nah, sampai sini clear ya? Dah. Di surat 32 ayat 9 ada kata-kata, setelah aku sempurnakan kejadiannya, aku tiupkan ruh. Oke? Bulan keempat. Di bulan keempat.
Aku tiupkan ruh. Pertanyaan saya, ketika Allah meniupkan ruh, berarti Allah meniupkan bagian dirinya nggak? Bagian dirinya Allah sendiri. Berarti ditiupkan. Di situ kalimatnya nggak ada loh, tidak ada. Aku ciptakan, nggak ada. Tapi aku tiupkan. Berarti part of nggak kira-kira? Iya, sip. Kalau part of berarti ada yang sumber, ada bagian dari sumber. Contoh, lautan sama tetes lautan. Tetes lautan sumbernya dari mana? Sip. Barangnya sama. Ibu bapak mau nyobain asinnya lautan, nggak usah minum satu lautan, satu tetes mewakili. Oke? Sip ya? Berarti ketika Allah meniupkan ruh, meniupkan bagian dirinya menjadi partikel nggak kira-kira? Sip. Pertanyaan saya, ada nggak di semesta raya ini yang bukan partikelnya Allah? Nggak ada. Maka nanti ngerti di Al-Baqarah 115, kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Di situ partikulernya Allah. Karena ada dalam diri kita. Karena semua daya hidup di semesta raya itu adalah partikulernya Allah, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Nah, kenapa? Agak bingung sedikit. Ya, gini. Sebentar. Ya. Meniupkan roh. Ya. Kemudian sebelumnya kan disebutkan kalau nggak salah bahwa aku ciptakan kau dari setitik air mani Ya. yang mencerat dari. Ya. Itu berarti ini kan diciptakan. Betul. Nah kemudian setelah itu baru kutiupkan roh. Yes. Ke dalamnya. Nah, Ya. antara pengertian yang milik diri kita sendiri itu yang ruhnya atau yang fisiknya? 10 menit lagi Pak, ini mau ke situ. Tenang. Ini baru mau ke situ. Kan kita masih di sini nih. Tenang. Iya benar. Mau cepet yang muncratnya benar. Ya. Iya aman. Oh ya oke, kita minum dulu. Enggak, tadi Tapi berat loh Ustaz. Berat ya. Berat ya, oke. Tapi keep on going ya. Keep on going. Santai. Kalau yang santai harus makan. Iya. Sok ibu bapak ini dulu, santai dulu. Kalau boleh disampaikan dalam konteks yang namanya knowledge, ini essential knowledge-nya tuh ada di sini sih sebenarnya. Karena once seperti ini 99,9% problem tuh hilang sih Bu. Iya. Iya. Tapi sebentar hilangnya sih datang lagi gitu. Iya betul, hilangnya di sini doang ya. Nah, sekarang gini. Supaya nanti kita tuh ngomongin Allah tuh nggak kopong gitu loh Bu, Pak. Iya, sekarang ngomong Allahu Akbar, tapi tuh apa sih gitu. Ya, oke. Jadi nomor 1 konteksnya adalah Allah itu adalah sumber. Sumber itu makanya dia disebut di 57 ayat 3, dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir dan dialah yang batin. Makanya dalam konteks apapun gak mungkin semuanya gini. Ibu bapak Allah dekat apa jauh? Dekat atau dekat banget? Kenapa bisa dekat banget? Hah? Gini. Ya, gini. Kalau Allah itu adalah sang sumber, berarti segala bentuk sang sumber disebutlah dalam konteks dia maha meliputi. Oke? Meliputi. Pertanyaannya, kalau Allah maha meliputi, ada nggak sesuatu di luar Allah? Nggak mungkin. Karena semua apapun yang terjadi sebagai quote and quote ciptaannya nggak mungkin di luar dia gitu. Oke ya? Berarti pertanyaannya kalau Allah meliputi, saya pakai bahasa yang sederhana aja lah. Dialah yang disebut maha ruang. Nah, berarti kalau dia maha ruang, tidak ada sesuatu di luar ruangannya. Oke Bu, Pak? Oke, Ibu Bapak begitu masuk ke sini,
Yang paling dinotis itu rata-rata pasti furniturnya. Tapi yang jarang dinotis adalah ruangannya. Padahal yang paling esensial di dalam konteks di sini, kursi bisa dipindah ke sini, TV bisa dipindah ke sini, tapi ruangan selalu ada untuk menerima perpindahan apapun dari furniturnya. Dan semua barang-barang di sini nggak bisa lepas dari ruang gitu. Oke, makin menyala. Di luar ya. Aduh. Jadi bukan soal qobliyah badiah lagi nih udah. Oh, bukan lah. Udahlah. Masa qobliyah badiah mulu ya bahasannya ya. Qobliyah badiah ya itu bagus lah, tapi ya udahlah gitu. Oke, Ibu Bapak ya. Tapi sejujurnya kan ini pertemuan pertama. Sejujurnya Ibu Bapak, saya kalau bahas ini seenggaknya habis 20 kali ketemu sih baru bahas ini. Karena pertanyaan tadi. Berarti Ibu Bapak kelas akselerasi gitu. Berarti cepat sampailah nanti ya. Oke. Nah, kenapa saya membahas ini? Supaya kita tidak pernah terdikotomi bahwa, maaf banget nih, saya duduk di sini, di ruangan nggak? Sekarang saya tanya, saya sama ruangan deket nggak? Nah, di dalam. Berarti saya mau duduk di sana? Duduk di sana? Di mana yang bukan ruangan Allah, di mana yang bukan Allah, di mana yang bukan titik, tidak ada Allah. Gak ada. Itulah kenapa disebut aku lebih dekat kepada urat lehermu. Gimana saya mau jauh, orang saya ruangannya kamu gitu. Betul nggak Bu Pak? Berarti tidak pernah ada space, tidak pernah ada time, tidak pernah ada apapun konteksnya yang bukan Allah gitu kira-kira. Nah sekarang saya tanya. Berarti kalau mau kembali ke Allah, ke tempat yang paling jauh, ke tempat yang paling dekat. Nah gitu. Berarti Allah nggak ngomongin masalah jarak di mana, nggak ngomongin tempat di mana, karena kenapa? Semua ruangannya dia kok gitu. Berarti Ibu Bapak secara kontekstual bisa nggak jauh dari Allah? Nggak bisa. Lagunya Bimbo Gimana? Aku jauh, engkau jauh. Aku dekat. Aku dekat, engkau jauh. Berarti ada nggak yang membuat kita jadi merasa jauh? Ada. Kan gini, contoh nih ya. Contoh nih. Anggap aja ruangannya satu papan tulis ini. Saya bisa nulis di sini nggak Bu Pak? Nggak bisa. Kenapa? Semua ciptaan ada di dalam papan tulisnya. Semua kreasi itu ada di dalam penciptanya gitu. Contoh, sektor 7 ada di Bintaro. Bintaro ada di Tangerang Selatan. Tangerang Selatan ada di Jawa. Jawa ada di Indonesia. Indonesia ada di Asia. Asia ada di bumi. Bumi ada di Milky Way. Milky Way ada di supercluster. Supercluster ada di mega supercluster. Dan itu semua ada di alam semesta. Alam semesta ada di mana? Jadi alam semesta. Betul nggak? Angel melepet. Di mana? Ya di dalam dia. Gak mungkin segala sesuatu dalam perspektif ini di luar dia. Pertanyaannya, tidak ada titik spot apapun yang bukan dia gitu. Contoh. Berarti Ibu Bapak, sekarang pertanyaannya adalah, gini aja paling simpel. Berarti dengan jarak, nggak masuk dong. Karena saya duduk di sini, pindah 1 mm, tetap ada di ruangan. Berarti dimanapun saya berada, di ruangannya Allah nggak kira-kira? Berarti jarak, kita sama Allah punya jarak nggak sebenarnya? Bukan jarak secara kilometer. Oke? Jadi doa di sektor 7 sama doa di depan Ka'bah yang didengar yang mana? Sama orang di dalamnya. Masa Allah nongkrong di depan Ka'bah? Atau diam di situ? Atau di dalamnya? Betul nggak Bu Pak? Sehingga pertanyaannya pemisah esensi secara konteks yang namanya Allah dengan hambanya cuman satu. Contoh, jarak berarti nggak aman ya? Jarak kita checklist tidak? Waktu jelas, waktu itu ilusi juga sih. Jarak, waktu, ruang, ya semuanya adalah ruangannya dia.
Berarti bukan ngomongin jarak, bukan ngomongin waktu, bukan ngomongin ruang. Berarti yang membuat orang jauh dari Allah apa dong? Hah? Nah, satu contoh. Ada suami ketemu sama istrinya lagi candlelight dinner ceritanya. Duduknya sebelahan, Bu, Pak. Secara jarak dekat nggak? Waktu bersamaan nggak? Di ruang yang sama. Tapi suaminya nge-WhatsApp siapa, istrinya nge-WhatsApp siapa? Nah, ini masalahnya kenapa HP ketinggalan, balik lagi gitu. Ini masalahnya ke situ ujung-ujungnya. Ada yang ngambil. Dicek terus gitu. Dapat ya? Berarti urusan jarak, ruang, waktu, no problem. Tetapi satu, Bu, Pak, saat kita kehilangan kesadaran, kita nggak yang dekat pun akan jadi jauh gitu. Berarti kata kuncinya bukan pada jarak, waktu, dan ruang, tapi pada kesadaran. Saat nggak sadar, ya udah. Nah, itulah kenapa tidak sadar dalam perspektif Quran disebut orang yang zolim gitu. Kalau orang zolim berarti dia tidak sadar. Berarti kalau dia tidak sadar pasti punya jarak dengan Allah. Nah, kenapa saya belok dulu ke sini? Berarti kata kuncinya adalah kesadaran. Maka orang yang sholat belum tentu sadar. Lawannya sadar, mabuk. Betul? Tujuan sholat kejinya turun, munkarnya turun. Ngegosip keji nggak? Sebelum zuhur ngegosip. Habis zuhur, berarti sholatnya sadar apa mabuk? Nah, gitu. Karena sholat tidak merubah dari apa yang dilakukan. Karena kenapa? Kata kuncinya adalah kesadaran. Kayaknya Ira saja yang sadar nih. Sip ya? Dan jangan lupa Ibu Bapak, dalam keseharian 98% yang kita lakukan bukan kesadaran tapi kebiasaan. Karena kalau udah melakukan kebiasaan, kesadarannya off pasti. Maka kesadarannya nggak muncul. Maka kalau kita berulang-ulang dalam wilayah yang namanya kebiasaan, kesadarannya nggak aktif gitu. Makanya nanti kita disuruh sholat gitu. Sampai sini oke dulu? Sip. Dah. Nah, ini. Baunya apa ya? Belajar udah duluan ya. Iya. Kan iya, start duluan. Start duluan. Oke. Udah ya Ibu Bapak ya. Nah, bismillah nih, pelan-pelan. Duh, ini ngomong gini tuh susah loh, Bu, Pak. Susah aja. Dengerinnya juga susah. Iya, maksudnya nggak semua interest gitu. Itu karena kalau udah di wilayah-wilayah yang paling kiri tadi di sini ngomong ini udahlah gitu loh. Udah karena ya udah. Karena mohon maaf Ibu, yang namanya kesadaran itu pasti jatuh temponya nggak pernah bisa dicepetin, nggak pernah bisa dilambatin. Itulah kenapa kita nggak bisa memaksakan kesadaran sama siapapun, nggak bisa. Intinya satu, kalau nggak nanya nggak usah ngasih tahu, kalau nggak minta nasihat nggak usah menasihati, udah gitu aja. Gitu. Kata kuncinya ada di situ gitu. Kenapa? Karena nggak semua orang perlu ini. Gitu. Percuma ngasih emas ke babi gitu misalnya. Buat babi emas nggak ada harganya gitu. Anyway. Dah. Nah, terperciklah bagiannya yang namanya ruh. Oke? Ruh nih. Di mana ruh itu adalah power, daya hidup yang perlu wadah, casing, ditiupkanlah kepada jasad gitu kira-kira. Maka dalam konteks ini ketika dia ditiupkan ruh, dia memiliki jasad, maka konteksnya adalah yang ilaihi rojiun itu pasti ruhnya. Karena jasad itu maksimal tanah kusir. Betul? Berarti kalau jasad itu maksimal tanah kusir, jasad itu ada expirednya, jasad bukan sesuatu yang fitrah kalau gitu.
Nggak kembali dia. Makanya kalau dalam tradisi Sunda ada kata-kata menarik banget. Mulih ka jati, mulang ka asal. Kembali ke tanah si jasad, tapi yang esensi kembali ke sumber gitu. Makanya kembali ke sumber ini disebut wafat nanti. Maka nanti kita ngerti mati itu bukan udahan, tapi tidak berfungsi lagi tubuh fisik biologis kita kira-kira. Nah sekarang saya tanya Bu, Pak, antara ruh sama jasad yang primer yang mana? Ruh primer. Ini sekunder. Berarti kita ini adalah ruh yang dikasih kendaraan jasad. Berarti makin ke bawah, makin memateri, makin ke bawah, makin menjasad, makin ke bawah, makin memiliki konteks perbedaan. Makanya kalau di piramid, ke bawah makin luas nggak kira-kira? Makin diverse gitu. Nah, berarti kalau gitu, si jasad inilah nanti yang bentuknya konteksnya namanya material. Yang punya bobot, berat, bebat, gramasi, dan seterusnya, itu bukan ruh, kan nggak ada. Berat ruh berapa? Nggak ada. Tapi berat badan. Maka semakin ke bawah, semakin memateri, semakin jasad. Nah maksud saya Ibu Bapak, kalau orang hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu. Kurang meruhani. Kenapa? Karena dia lupa bahwa dirinya itu bukan yang materi. Ini tuh cuman sementara. Yang bahaya, yang sementara difokuskan abis-abisan, yang primary justru di second line gitu. Ya, macam-macam. Makanya kalau kita ngerti ini, dalam perspektif ini, kita adalah ruh yang dikasih kemasan jasad. Bukan jasad yang dikasih ruh, bukan. Primernya ini. Oke, Ibu Bapak? Yes. Jadi serius gini? Oke, ini. Udah mulai ini. Primer. Nah, sekarang pertanyaannya, yang tadi Bapak bilang, ini berarti kan bukan datang dari pusat. Tapi ini dibikin oleh ibu bapak kita. Produk. Itu produk. Muncrat tadi. Iya. Get. Dan ini nanti akan masuk kepada kalkulasi alam semesta loh. Iya. Maka kenapa konteksnya rahmatan lil alamin? Nggak ada pohon, nggak ada binatang, nggak ada kita, Bu, Pak. Ayah kita dapat sperma, protein dari sapi. Sapi makan tumbuhan. Tumbuhan datang dari tanah. Berarti kita satu eksistensi barengan nggak kira-kira? Maka disebut ekosistem. Circle of life, that's it. Tapi sekarang si ekosistem berubah nama karena dia waktu brojol nggak ngerti gini, jadilah ekosistem. Dia lupa bahwa itu semua adalah bagian aku. Makanya dalam semua tradisi agama segitiganya barengan gini aja. Satu, harmoni sama Tuhan, God, harmoni sama sesama dan alam gitu. Maka disebut hablum minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Yang terakhir jarang diceramahin nih, kadang-kadang emang. Cumannya dua ini aja. Makanya rajin sholat, selesai sholat buang sampah sembarangan kan nggak nyambung. Berarti dia lupa untuk menghablum minal alamnya gitu. Karena kenapa? Metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos dalam satu kesatuan yang nggak bisa terpisah gitu. Makanya Ibu Bapak kalau turun landing di Ngurah Rai itu ada tulisan Trihita Karana, harmony with God, harmony with people, harmony with nature gitu. Jadi kata kuncinya adalah harmonisasi. Sampai sini oke? Clear ya? Nah sekarang pertanyaannya, nah ini yang benar. Kalkulus, logaritma. Seseorang berbuat baik ataupun berbuat buruk, dia mau korupsi atau dia mau sedekah, urusan ruhnya, urusan jasadnya. Nah, di antaranya ada jiwa namanya. Soul. Nah, setidaknya kita punya 3 partikular. Ada ruh, ada jasad, ada jiwa. Ini hardware, ini software. Contoh, nah ada TV. Saya mau nonton Netflix, software.
punya TV, nggak ada software Netflix-nya, nggak bisa nonton. Tapi saya mau download Netflix, perlu ada hardware-nya nggak kira-kira? Iya. Jadi esensi ibu bapak mau nonton Netflix, yang penting hardware-nya, TV-nya atau Netflix-nya? Bukan, listrik dulu yang nyolok dari belakang. Nggak ada listrik, tetap mati gitu. Betul nggak? Listrik itu ini. Netflix itu ini. TV-nya tuh ini. Jadi TV-nya mati, listriknya tetap ada nggak kira-kira? Dan listrik nggak pernah mati. Siaran listriknya, aliran listriknya nggak pernah selesai. Karena energi. Itulah kenapa di surat 24 ayat 35, Allahun Nur, I am the light. Allah itu adalah sang maha energi. Dia tidak diciptakan, quote and quote, dia tidak dimusnahkan, tidak bisa, dan dia hanya bisa bertransformasi. Nah, makanya jadi ahad itu artinya esa. Esa itu artinya bukan satu, menyatu. Maha menyatu. Loh, kita sama ruangan menyatu nggak? Nah ini esa nih. Berarti kita sama Allah menyatu nggak? Iya esa tuh, gitu. Bukan satu. Kalau satu bisa dibagi dua, ada Allah setengah dong, kan nggak bisa. Makanya di Pancasila, ketuhanan yang maha esa, bukan maha satu, tunggal. Karena kita nggak mungkin terpisah dari dia, kan orang bagiannya. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Ada, mau tanya sedikit. Ya. Tadi Pak Ustadz bilang, Allah itu adalah energi. Ya. Jadi kalau kita bicara secara ilmiah, alam semesta ini kan energi semua. Betul. Jadi Allah itu adalah energi ini. Betul. Enggak, karena kan kita lihat dia itu agama itu kan kadang-kadang kalau meninggal supaya duduk di sisinya segala. Jadi lebih mempersonifikasikan Betul. energi Allah ini. Ya. Jadi ini sebetulnya apa ya, masih terlalu rendah atau terlalu menggampangkan gitu apa gitu. Gini Pak, semua konteks itu kan pasti pakai perumpamaan. Pakai perumpamaan. Maka ketika meninggal kembali ke sisinya, ya energi balik ke sumber gitu loh Pak. Iya. Itu aja sih sebetulnya. Gitu. Jadi kalau yang ini kan kalau jasad itu adalah apa namanya? Hardware. Atom-atom. Yes. Neutron itu segala macam itu. Ya. Hancur setelah ini. Ya. Nanti kembali lagi jadi sapi, jadi Betul. Jadi ini, tapi yang jadi roh ini apa ya? Apa itu? Ya. Gini. Apa lagi nanyanya? Enggak. Gini. Semua yang menjadi jasad itu energi yang memadat. Energi yang memadat. That's it. Jadi jasad. Jadi jasad. Jadi jasad itu juga energi nggak kira-kira? Ada. That's it. Kan atom-atom itu kan. Betul. Atom-atom tapi akan hancur setelah kita meninggal. Dia kan berkonversi aja. Berubah ini. Ya. Hancur lagi nanti memecah. Memecah. Jadi menyatu lagi. Hanya ruhnya ini yang tidak memecah. Ruh ini apa jadinya itu? Energi juga, tapi partikelnya. Ini sumber yang besar gitu loh Pak. Jadi ada energi lagi itu di situ. Nggak, gini. Gini ya. Ada AC, Ada kipas, pipa. TV. Ya. Oke. Ibu bapak kalau pakai resolusi rendah, kita cuma ngelihat TV, kipas, AC. Ya. Di sini. Mm-mm. Tapi begitu ibu bapak ngelihat pakai resolusi tinggi, tahu yang menggerakkan listrik, yang menggerakkan listrik, yang menggerakkan listrik. Oke. Pertanyaannya, tiga-tiganya sumber listriknya sama nggak? Sama. Nah, gitu. Rumah ini sama rumah sebelah sumber listriknya sama nggak? Nah, gitu. Berarti ini sumber ini sama nggak sebetulnya? Dia masuk ke sini berapa watt, dia masuk ke sini berapa voltase, dia masuk ini, tapi sumbernya tetap sama gitu kira-kira. Itu yang kembali. Ini yang kembali. Tapi nanti kita akan ngerti kembali itu bukan enggak sih. Enggak gitu. Kenapa? Karena mau kembali gimana orang dia kan ruang, Pak. Dia di sini-sini. Nah, gitu. Nanti enggak. Salah nanya Pak Ustadz. Salah nanya.
Tapi dapat ya? Dapat ya? Nah, Ibu Bapak, itulah kenapa yang tadi Bapak bilang bahwa tentang mazhab apa. Once ngerti ini, udah nggak akan ribut aja udah. Lagi Bu. Sip. Lainnya sekunder, yang primer itu. Nah, gitu. Nah, makanya tiga-tiganya punya sistem pendidikan dan nutrisi gitu. Nah, berarti pertanyaannya, agama itu adalah jembatan untuk kita masuk kepada konteks pembelajaran jasad dan jiwa, ujung-ujungnya kembali ke sini gitu. Makanya nanti di sini akan keluar yang namanya identitas. Nah, Identitas itu aku itu bukan. identitas itu yang melekat kepada aku. Kan aku berarti ini dong. Oh, aku di situ. Nah, saya tambah satu lagi aja ya Ibu Bapak ya. Berarti di dalam diri kita layernya banyak nggak? Layer. Ada jasad, ada jiwa, ada ruh. Ruh ini sumber. Maka kalau mau gampang, saya kasih gampangan analogi aja. Allah itu aku satu. Ruh itu aku dua. Mulai ke jiwa namanya aku tiga, ke jasad namanya aku empat. Jadi saya ngelihat sekarang itu ngelihat aku empatnya. Karena saya nggak ngelihat pikirannya. Tapi begitu jiwanya ketahuan, pikiran, perasaan, emosi, oh mulai aku tiganya begitu. Tapi mohon maaf nih punten, seruangan ini aku duanya sama nggak kira-kira? Sama. Jadi kalau kita pakai pandangan aku dua sama orang siapapun nggak mungkin merendahkan gitu loh Bu. Nah, begitu ngelihat tukang beca, oh aku duanya sama aku tukang becanya, jadi nggak penting. Begitu ngelihat jenderal, oh ya meskipun kan jenderal itu pangkatnya di jasad di aku empat, betul nggak? Tapi aku duanya jenderal, kopral, tukang beca, CEO, sama nggak Bu Pak? Saat aku melihat di mana-mana ada dia, maka aku tidak akan merendahkan siapapun karena kenapa? Kamu adalah aku yang lain, selesai. Iya. Iya. Cuma kan ya tadi itu sifat itu kan berbeda-beda. Pasti. Sebenarnya itu kan yang menyebabkan sudut pandang Beda. Betul. Nah, sifat ini melekatnya ada di sisi mana dari layer-layer tersebut? Jiwa, Pak. Di jiwa. Makanya yang beda itu cuma di sini. Nah, jiwa partikelnya ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Iya kan, makanya tadi saya bilang ini pertemuan ke-20 nih. Tapi Ibu Bapak nggak apa-apa ya, at least tahu dulu petanya. Kan kita mau ngomongin Google Maps-nya kan. Makanya yang penting tahu petanya dulu, nanti tahu fungsinya. Gitu. Ada turunan permutasi. Oh, permutasi. Betul, Pak. Permutasi, betul. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik ke titik fitrah. Berarti kalau fitrah nggak pernah berubah, betul nggak? Sekarang saya tanya, aku satu udah nggak usah kita omongin lah ya. Ini kan udah sumber gitu. Aku 2, aku 3, aku 4 yang nggak pernah berubah yang mana? Nah inilah fitrah. Ciku. Berarti tubuh, jasad, fitrah bukan? Kenapa? Ibu Bapak ngaca 20 tahun yang lalu sama tadi pagi beda nggak? Iya. Makanya kulit nggak bisa ngelawan gravitasi. Kelas. Nah, berarti jasad udah clear dong. Udah clear, ini sesuatu yang bukan fix tapi variabel. Karena dia berubah. Jiwa berubah nggak? Berubah. Pikiran tadi pagi sama sekarang beda, perasaan tadi pagi sama sekarang beda, betul nggak? Berarti jasad dan jiwa itu dua-duanya bukan yang fitrah. Yang fitrah adalah ruh. Nah, kita terpenjara di dalam jiwa yang kita menganggap bahwa jiwa adalah aku gitu loh. Kita terperangkap oleh pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, nanti keluar memori, nanti keluar imajinasi, terperangkapnya di sini. Inilah yang disebut dunia palsu tuh di sini nanti.
Iya, ini pelajaran doktor sih, bener Pak. Serius, betul. Maka, kenapa di Quran, inti dari semua konteks di 8927, hai jiwa yang tenang. Irji, ya ayat Tuhan nafsul, kalau kamu jiwanya tenang, kamu akan naik ke aku dua, gitu. Jadi ibu bapak, mau apapun yang akan kita lakukan dengan style apapun, kunci utamanya adalah ketenangan jiwa. Maka kalau ininya jarang tenang, ininya jarang muncul gitu kira-kira. Tapi Pak Ustaz, Ya. itu kan sebenarnya kan dari mohon maaf kalau memang bersalah ya, jiwa itu kan bukan karena jasad, Bukan. tapi karena apa yang ada di dalam. Bukan juga. Oh, bukan juga. Bukan juga. Kenapa? Jiwa itu Pada saat telah meninggal dunia, jiwa ini kemana? nggak tahu, belum pernah Pak. Oh, Bapak jangan nanya yang belum pernah, udahlah kan nggak tahu. asumsi ini kan melekat ke ruh, Iya. yang dia akan menjadi bekal atau yang pada saat waktunya nanti dihisab yang harus dipertanggungjawabkan. Iya. Asumsi kami seperti itu. Sip. Sekarang saya tanya, kalau jiwanya off mati nggak? Enggak. Kalau jiwanya off mati nggak? Enggak. Ibu bapak pernah mati jiwa nggak? Ih, tadi malam waktu bobo. Saya kira orang gila. Oh enggak. Itu juga. Ngomong-ngomong orang gila, jangan lupa ibu bapak, bumi, planet bumi itu rumah sakit jiwa besar. Semua orangnya sakit dengan kadarnya masing-masing. Jadi ibu bapak kalau ketemu orang nyebelin santai aja, sesama pasien rawat jalan. Dia pasien, saya pasien, beres. Ngomongin sakit jiwa. Oh, benar nggak? Selama kita ada jiwa, kita ada jiwa. Iya. Kalau saya nggak punya jiwa, kayak orang gila gitu. Iya, makanya kita ngelihat orang gila nyebut orang gila nggak? Orang di jalan nggak pakai baju disebut orang gila nggak? Lah dia juga ngelihat kita orang gila pada pakai baju katanya. Jadi yang gila yang mana coba? Nah itu aja. Anyway. Berarti kalau jiwa off, mati nggak? Nggak, bobo, koma itu jiwanya off. Kenapa? Karena daya hidupnya masih ada. Tapi pikirannya nggak jalan. Pikirannya nggak aktif. Perasaannya nggak aktif. Emosinya nggak aktif. Kalau mimpi gitu, Mimpi di sini betul. Gitu. Off. Karena nanti mimpi masuk ke subconscious mind. Nanti panjang lagi sih, Pak. Nanti. Ya. Tapi kira-kira gini dulu ya. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang yang mati yang dicabut apanya? Bukan nyawa. Nyawa itu perpaduan ruh dengan jiwa. Namanya nyawa. Jadi begitu dicabut, jadi gini. Nah ini nih. Nih. Ini jasad. Ini jiwa, ini ruh. Gini. Ini jiwa. Jiwa dicabut, mati nggak dia? Nggak, tidur karena daya hidupnya masih ada. Nanti balik lagi. Berarti ibu bapak tahu nggak orang ciri-ciri mau dicabut jiwanya? Gini nih. Nah, kalau lagi Jumatan banyak tuh yang gini nih. Nah, ini orang mau dicabut jiwanya nih. Ya, jadi kalau lagi pengajian ada gini nih. Nah, mulai nih gitu. Ngantuk. Jadi ngantuk berkah bukan? Banget. Kalau nggak ada ngantuk, kejadian di jalan, tabrakan, selesai. Lagi nyetir, nggak ada ngantuk, tidur, udah selesai gitu. Oke? Berarti kalau dia dicabut, mati nggak dia? Enggak. Kenapa? Daya hidup dan wadah canggangnya, hardware-nya masih ada, tapi software-nya lagi off. Oke? Berarti yang akan dinilai perbuatan baik buruk ada di mana? Di sini. Karena orang tidur, nggak bisa ngajar, nggak bisa maling. Berbuat baik nggak bisa, berbuat jahat nggak bisa. Makanya tidur posisi netral. Maka dalam konteks Ramadan, orang yang tidur, pahala.
Menidurkan jiwa artinya apa? Tidak membuat diri kita sesuai dengan ego. Diterimanya mentah-mentah, tidur gitu. Sampai buka gitu. Sip ya? Begitu balik lagi, bangun pagi. Makanya ini disebut mati mini. Ya, itu. Makanya begitu bangun, ya Allah terima kasih engkau bangkitkan aku dari mati. Doanya gitu nggak? Iya, karena tadi mati nih, quote and quote. Nah, begitu pencabut, kan nggak ada malaikat pencabut ruh, bener nggak? Begitu pencabut nyawanya ini, dua-duanya diambil, sah gitu. Ini balik ke tanah kusir. Nah, ini berdua nanti akan carries on, melakukan perjalanan. Nah, ini saya perlu ngejelasin 30 pertemuan sih. Ya, kira-kira gitu dulu Pak, sementara gitu dulu ya. Oke. Ya. Kenapa? Ibu Bapak udahlah kita nggak usah ngomongin nanti mati gimana. Jangan lupa hidup itu cuman sekarang. Di sini, saat ini. Karena saya ngomong waktu udah masa lampau, udah jadi memori. Besok belum ada. Jadi kalau kita mulai menyadari ini, semua apapun konteks pembelajaran hanya mengajarkan untuk hidup di sini, saat ini. Dah, di situ. Berarti kalau kita hadir utuh di sini saat ini, itulah yang disebut ilaihi roji'un. Ininya nyala nih. Kenapa? Tidak terganggu oleh aku 3, tidak terganggu oleh aku 4-nya. Dia pure ada di level ini. Gitu. Nah maka kata kuncinya adalah belajar untuk menenangkan jiwa. Makanya kalau jasad, ya, ini terakhir Ibu Bapak. Ini sampai sini oke ya? Dapat ya? Dah. Karena ini yang paling penting sih. Bukan paling penting sih, maksudnya perlu. Dah ya. Satu nih. Dalam perspektif apapun, kalau Quran mengatakan manusia mulia, itu nggak pernah ngomongin aku 4, Bu, Pak. Nggak pernah. Tapi dia ngomong ini di aku 3. Makanya inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Pertanyaan, takwa itu nilai atau identitas? Nilai. Maka identitas jadi nggak penting di sini dalam tanda petik. Karena identitasmu apapun, tapi kamu nggak takwa, kamu nggak mulia, gitu kata Allah. Nah, yang menarik lagi, Quran nggak pernah nge-mention yang paling mulia adalah yang rajin sholat. Ada, Bu. Yang paling mulia adalah yang rajin umroh. Nggak ada. Kenapa? Karena kemuliaan tidak terletak pada partikular jasad yang hanya bicara ritual. Tapi ngomongin value yang ada di sini. Maka ketakwaan itu adalah nutrisi bagi jiwa. Nah, shortnya, nanti panjang kali lebar kali tinggi. Yang penting simpelnya gini aja, Bu, Pak. Saat kita ngasih nutrisi jiwa, kesempatan besar meruh ke aku 2 itu tinggi. Berarti pertanyaannya, kunci dari semua ritual adalah menjadi orang yang takwa. Takwa nomor 1, sedekah baik lapang maupun sempit. Dah, itu nomor 1. Jadi maaf nih, mau rajin sholat, rajin puasa, pelit. Nggak bisa ke sini. Nggak mulia gitu. Maka tadi mau lewat jalur A, jalur B, jalur C, kuncinya ketika nggak pelit, lagi menenangkan jiwa. Maka orang yang pelit pasti jiwanya nggak tenang. Berarti sholat mengajarkan kita nggak pelit. Puasa mengajarkan kita nggak pelit. Semuanya konteksnya adalah sedekah. Nomor 2, pandai menahan amarah. Dan ini yang paling asik sih, Bu. Iya. Tapi yang paling top lagi nomor 3 sih. Kalau jiwamu pengen beneran bisa connect, nomor 3 adalah pandai memaafkan kesalahan orang lain. Selesai. Dah, kuncinya cuma ada di situ aja. Saat ini diregulasi, nutrisinya dikasih, jiwanya akan semakin luas. Nanti dia akan connect ke sini gitu. Nah, interkoneksi ini nanti kita sebut banyaklah ceritanya. Makanya jasadnya diregulasi, jiwanya juga diregulasi. Maka jasad jangan lupa, asupannya jangan jorok-jorok amat, olahraganya diberesin, makan minum, adanya puasa. Supaya apa? Karena jasad akan mendukung kualitas jiwa. Karena jangan lupa Ibu Bapak, emosi memengaruhi perasaan, perasaan memengaruhi pikiran memengaruhi akhlak gitu. Pertanyaannya, emosi kita mau bagus gimana orang tubuhnya nggak pernah gerak?
Karena kalau tubuh nggak gerak, hormonal yang di dalam diri kita itu nggak balance, nggak bagus gitu. Berarti olahraga perlu nggak? Perlu. Berarti olahraga memperbaiki emosi nggak? Emosi memperbaiki perasaan, perasaan memperbaiki pikiran, pikiran memperbaiki akhlak. Berarti kalau saya ngomong ini nyambung nggak? Olahraga membentuk akhlak yang baik. Nyambung. Makanya tiap agama pasti ada ritual geraknya gitu. Sholat ada gerakan nggak? Tawaf ada gerakan nggak? Karena supaya ininya beres gitu. Jadi kalau ini beres, ini beres, ini beres, ini beres, nyambung ke sini. Jadilah satu kesatuan antara syariat, thariqah, hakikat, keseluruhannya namanya jadi makrifat gitu. Oke? Oke. Angel nggak, Mas? Angel nggak. Angel tenang. Setiap gerakan itu di Islam ada esensinya. Wah, luar biasa, Bu. Kenapa sholat takbiratul ihram dulu? Kenapa di sini? Di sini gitu. Kenapa ada ruku? Kenapa ada sujud? Itu tuh kaitan sama biological konteks yang namanya ini, emotion, itu relate gitu. Kenapa wudhu dulu ketemu air coba? Karena air part of nature. Kenapa kalau nggak ada air tanah? Itu kan bukan ngomongin bersih jasad dong. Tapi vibrate. Karena kenapa? Energi selalu punya vibrasi, selalu ada frekuensi nanti. Jadi semua yang dilakukan dalam bentuk ritual interkorelasi ujung-ujungnya ke sini juga gitu. Nah sekarang ininya nggak ngerti, sibuk di gerakan-gerakannya, jadi di sini mulu, ininya nggak naik. Maka tubuh jasad pasti menua. Tapi mendewasanya jiwa itu pilihan. Tidak semua orang yang menua selalu mendewasa, itu belum tentu. Gitu. Dewasa maksudnya apa? Jiwanya bertumbuh. Kan orang yang makin dewasa itu makin less konflik, Pak. Less konflik. Oh itu definisi dewasa itu. Yes. Jadi kalau hidupnya komerungsung banyak konflik meskipun udah tua, berarti belum dewasa gitu kira-kira. Kalau profesi gimana? Ya. Profesi, ya kan? Ya. Profesi kan aku 3. Di aku 4 malah gitu. Dan nanti kita ngerti gitu, mana bagian mana aku memerankan, mana aku menjadi gitu. Ini menarik Pak. Itu mengenai yang jiwa itu pikiran, Perasaan, emosi. perasaan emosi itu berkaitan dengan saya belajar mengenai TCM ya, traditional Chinese medicine. Betul. Itu Betul. kalau ininya negatif, semua negatif, badannya pasti. Makanya semua penyakit konteks salah satunya datang dari psikosomatis, Pak. Psikosomatik. Iya. Contoh. Kenapa tadi di takwa pandai menahan amarah? Oh, iya. Sekarang saya tanya, pandai menahan amarah itu keuntungan jiwa, keuntungan jasad? Jiwa. Dua-duanya, Pak. Karena ibu bapak marah 5 menit, sistem imun tubuh drop 6 jam. Ya kan? Ketika drop, tubuh fisik kena nggak? Iya. Maka regulasi metabolik itu pasti turun. Maka kenapa release emotion tuh penting banget dalam konteks ini, bahwa sabar itu menyehatkan jasad maupun psikologis gitu. Makanya stres, tenaga, gitu ya. That's it, Pak. Karena perut second brain kita. Serotonin tuh di sini dibuatnya. Gitu. Kalau kita mau ngomongin nanti di wilayah ini gitu. Nah, jadi semuanya interkorelasi gitu. Nah, maksud saya daripada sibuk-sibuk mikirin mazhab apa, mending belajar ini gitu. Oh, emosiku. Bukan mending lebih baik lebih buruk sih, tapi masa sih mau ngeributin itu mulu gitu kira-kira. Sehingga ketika nanti kita ngerti, oh ujung-ujungnya juga ke sini dan ke sini gitu. Memiliki emosi negatifnya itu. Yes, ujung-ujungnya manajemen emosi, manajemen perasaan, dan manajemen pikiran. That's it. Ininya terkontrol, jasadnya sehat, connect nanti ke sini. Maka hanya di dalam jiwa yang tenanglah ruhani itu akan hadir. Dan titik hadirnya di mana? Di ruang hening, Bu. Maka puncak dari haji namanya wukuf. Suruh diem. Karena hanya dalam keheningan itu kita bisa terhubung. Kalau nggak wukuf, mau gimana pun hajinya nggak akan dapat gitu. Nah, nanti kita ngerti kenapa ada sa'i, ada tawaf, kenapa itu di Masjidil Haram, kenapa itu nanti di Arafah, dan seterusnya. Itu semua kaitannya sama ini semua gitu. Gitu, Ibu Bapak? Sip ya? Yang penting sekarang tahu Google Maps-nya dulu.
Karena bahas ini nggak mungkin dalam waktu satu pertemuan tuh nggak mungkin. Tapi at least ada sesuatu yang ibu bapak lihat. Sekali lagi ibu bapak, satu, saya tidak berusaha meyakinkan apapun. Yang kedua, ini adalah footnote aja, catatan kecil. Dan yang ketiga ini yang paling penting, ibu bapak nggak boleh percaya sama saya. Karena saya tidak mau mendesainkan diri saya untuk dipercaya. Tapi ini masukkan ke ruangan kritikal ibu bapak, kunyah pelan-pelan, apapun nanti yang didapatkan sesuai dengan kapasitas dan wadahnya masing-masing gitu. Karena ini sifatnya hanya berbagi gitu intinya. Oke? Sip? Paham? Atau puyeng? Tapi at least menggugah sesuatu nggak Bu, Pak? At least gitu. Sikit-sikit. Itulah. Oh, jangan lagi kelebihan itu, Bro. Jangan kelebihan. Klasifikasi. Ustaz, di pertanyaan Iya. tadi Pak Ustaz sampaikan bahwa kita ini kan negara yang religius ya. Iya. Tapi ujung-ujungnya juga Pak tadi sampaikan terlalu banyaknya korupsi gitu. Iya. Karena kan ini terlepas dari concernnya Pak Ustaz, tapi saya rasa semua juga kita membicarakan itu gitu. Sehingga moral message-nya Bapak itu seperti apa yang bisa menjadi ya renungan lah kita juga sebagai orang yang bagian bertanggung jawab, terutama juga tadi yang berkaitan dengan apa anak keturunan kita, bagaimana membuat mereka juga ya konteksnya kan in prinsip bahwa bagaimana kita menjadi seorang manusia yang universal untuk nanti menghadap, ya konteksnya adalah seperti itu gitu loh Pak Ustaz. Betul. Poin pentingnya adalah mulai dari diri sih Pak. Mulai dari bagaimana kita meregulasi jiwa, mulai dari bagaimana kita belajar untuk bermanfaat, tidak pelit tadi, kontrol ego, dan yang paling penting perbanyaklah untuk memaafkan. Start dari situ sih Pak. Ujungnya ada di situ. Betul. Kenapa? Karena sekitar kita nggak pernah dengerin omongan kita, tapi dia mencontoh apa yang kita lakukan. Jadi kata kuncinya adalah jadilah contoh gitu. Berarti kalau jadilah contoh datang dari mana? Dari diri sendiri. Karena action more loud than speaking gitu. Jadi kalau kita ngomongin nation, rada kejauhan sih memang. Nation bisa berubah datang dari struktur negara yang paling kecil adalah keluarga gitu. Keluarga yang paling kecil dari mana? Dari diri. Makanya di surat 66 ayat 6, peliharalah dirimu dan keluargamu. Selesai. Jadi yang penting start with self, surrounding, itu aja sih Pak. Karena kalau self dan surroundingnya oke, itu akan memberikan gemak gitu. Nanti akan bikin chamber, jadi echo chamber gitu kira-kira. Itu sih. Tadi Pak Ustadz bilang jangan pelit gitu kan. Iya. Tapi kan ada orang yang nyumbang itu pakai disorot TV segala gitu. Itu termasuk apa namanya? Tidak pelit atau malah ria atau gimana? Nomor satu, kita nggak pernah tahu apa yang ada di hatinya dia Pak. Karena siapa tahu begitu dia bawa TV untuk nyumbang, dia pengen ngajak, wah yang pelit ikutin dong, kan syiar namanya. Gitu. Tapi pun tersembunyi bagus juga, karena bisa jadi sombong. Nah, yang paling nggak asik adalah sedekah enggak, komen mulu gitu. Nah itu yang paling nggak asik. Itu paling nggak asik aja. Ini dikit-dikit ngomongin dia ya gini dia. Jadi kita sibuk ngomongin tapi nggak ada aksi gitu kira-kira. Nah itu yang paling nggak asik sih. Omong-omong saja. Sip ya Ibu Bapak ya. Hatur nuhun pisan, saya pengennya sih sampai sore tapi saya harus syuting 3:30. Jadi hatur nuhun pisan. Ada manfaat hari ini Ibu Bapak? Nah ya. Mumet. Tapi mudah-mudahan apapun itu menjadi footnote kita bagi masing-masing. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Hatur nuhun. Iya. Saya jam makannya jam 4 Pak, jadi minum aja.